Yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti, kita simak bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salahid din. Wa usalli wa usallim وأشرف وأكرم وأعظم وأبجل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdullah As-Saggaf, dan para habaib yang lainnya. Yang saya hormati para kiai, khususnya kepada Kiai Haji Najib Zamzami, segenap para habaib, para ulama, para kiai, para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Yang saya hormati kepada keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan keluarga besar Hadratus Syekh Ramo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, keluarga besar Al-Khidmah, keluarga besar Ukhsafi Kopler Community, khususnya kepada beliau sebagai pengasuh Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin, dan kepada beliau juga saudara-saudaranya Gus Faik, ya, Gus Kevin, Gus Niko, segenap keluarga besar dari Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi yang luar biasa. Ini acara yang benar-benar menyenangkan hati, apalagi yang hadir itu adalah pemuda-pemuda. Mudah-mudahan insya Allah beliau-beliau ini bisa membawa para pemuda-pemuda baik yang ada di Indonesia, juga ada yang datang dari Singapura, itu saya lihat ada yang tampan-tampan, Masya Allah, apalagi yang paling gondrong itu, yang gondrong itu Masya Allah itu. Masya Allah, dari luar negeri hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, dan insya Allah sampai keturunannya
insyaallah bisa masuk di dalam lingkup daerah dari pengajian Majelis Ta'lim Al-Khidmah Safi Kopler Community. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-16 ini akan menjadi ulang tahun yang akan memicu semangat para pemuda yang hadir untuk lebih lagi menghadiri acara Majlis Al-Khidmah ini, acara Safi Kopler Community, dan bisa untuk istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, baik TNI, Polri atau yang sipil yang telah hadir mengamankan acara pada malam hari ini, insyaallah akan menjadi pahala yang besar kepada seluruh yang berpartisipasi sehingga acara pada malam hari ini sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak kaget, nggak heran kalau memang acara bisa sebesar ini, karena maklum ya, yang menjadi pengasuh itu anak orang luar biasa. Kalau memang ayahnya adalah seorang kiai, orang yang bisa membawa jamaah yang begitu banyak, bisa untuk membuat Majelis Al-Khidmah yang begitu luar biasa, maka tidak kaget kalau seandainya anak-anaknya mampu untuk bisa membawa bendera kedua orang tuanya, membawa bendera jamaah Al-Khidmah, dan mudah-mudahan insyaallah akan menjadi penerus dari Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak beliau bisa untuk membawa para jamaahnya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita daripada Hadratus Syekh. Dan saya yakin mereka-mereka ini, beliau-beliau ini, insyaallah kalau ada orang yang bertanya siapa penerus dari Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari, kita bisa lihat jamaahnya yang telah dibawa oleh mereka, beliau-beliau anak daripada Hadratus Syekh. Mudah-mudahan insyaallah ini adalah khalifah daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Amin ya rabbal. Kalau kita gampangannya saja, kita kasih gambaran. Kalau orang berbicara tentang penerus, kita ini sesama manusia, semuanya sama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah benda yang terkenal dengan namanya nutfah, atau yang dinamakan sperma. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi thumma ja'alnahu sami'an basira. Kami itu menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, itu terbuat dari sperma. Tidak ada satupun manusia yang terbuat dari selain sperma. Bahkan Nabi Isa sekalipun yang tanpa ayah itu pun juga terbuat dari sperma. Karena Allah mengatakan nutfatin amsyaj ay akhlaq. Sperma laki-laki juga sel telur dari perempuan. Tapi sperma itu berbeda-beda. Sperma itu ada yang mulia, ada yang baik. Bahkan sekarang kalau dalam ilmu kedokteran ya, spermanya para profesor, spermanya para doktor, spermanya orang-orang hebat itu disimpan di laboratorium. Kenapa? Karena ini adalah bibit-bibit unggul. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Kalau kalian mau menikah, kalian mau memilih
pilih sperma yang baik, kata Nabi. Karena yang namanya DNA itu sangat peka sekali. DNA itu bisa membuat anak tersebut menjadi baik, bisa membuat anak menjadi tidak baik. Benih itu akan bisa membuat tumbuhan akan menjadi subur, tumbuhan akan tumbuh dengan sebaik-baiknya, tergantung benih ditaruh di mana dan ditanam di tempat mana. Nah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu seluruh tubuhnya mulia. Jangankan berbicara tentang sperma beliau, tapi darah beliau pun itu menjadi mulia. Orang yang minum darah Nabi tidak akan tersentuh api neraka. Ada seorang sahabiyah bernama Ummu Aiman. Rasulullah SAW habis hijamah, dikeluarkan darahnya. Kemudian Rasulullah berkata, buang wahai Ummu Aiman di tempat yang sekiranya tidak ada orang tahu. Diambil oleh Ummu Aiman, dibawa ke belakang, diminum darahnya Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Nabi, kamu taruh di mana darahku wahai Ummu Aiman? Ya Rasulullah, aku taruh di tempat yang tidak diketahui oleh seluruh manusia. Lalu di mana? Di perut saya ya Rasul. Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, idzan la tamassa jildakan nar. Kalau begitu engkau punya kulit tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena yang diminum itu adalah darahnya Nabi Muhammad SAW. Mulia. Makanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasulullah pernah bersabda, Fatimah bid'atun minni, man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani. Fatimah itu bagian dari saya. Kenapa? Lahir dari sperma Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menjadi mulia? Karena sebab ayahnya adalah orang mulia. Kalau sudah ayahnya mulia, insya Allah anaknya pun akan menjadi mulia. Karena lain benih yang keluar dari seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan berbicara darah, jangan berbicara bentuk tubuh, baju saja, baju kalau pernah dipakai sama orang soleh, kalau pernah dipakai oleh Nabi Muhammad, itu harganya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i saat di zamannya beliau itu terkena sebuah fitnah. Dan bukan hanya beliau saja, tapi beberapa di antara para a'immah. Di antaranya murid beliau bernama Imam Ahmad ibn Hanbal. Saat terjadi fitnah, Imam Ahmad dipaksa oleh pemerintah untuk mengatakan bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau, beliau bersikukuh bahwa semua daripada kalamullah Subhanahu wa taala, baik itu Injil, Zabur, Taurat dan Al-Qur'an, itu semuanya adalah qadim dan bukan makhluk. Akhirnya beliau dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melakukan tauriyah. Ketika beliau dipanggil oleh pemerintah, kemudian beliau ditanya, wahai Syafi'i,
Bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran dan kitab-kitab yang lain? Beliau mengatakan Al-Quran wal Injil wat Taurat wal Zabur hadhihi makhlukah. Ini adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau dilepaskan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara, beliau disiksa. Imam Syafi'i pun berpindah dari Baghdad menuju Mesir. Setelah beliau sampai di Mesir, beliau tulis kepada Imam Ahmad bin Hanbal surat. Kenapa? Karena tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Imam Syafi'i, Bashir Ahmad bil jannah bisababis sabril ladzi asabahu. Imam Ahmad itu disiksa di dalam penjara. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya, berikan kabar gembira kepada Ahmad bahwa dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i panggil orang, tulis surat, kirim. Sampai di sana dibaca oleh Imam Ahmad surat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu selesai dibaca, nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Dapat kabar gembira langsung dari Rasulullah melalui seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal, akhirnya beliau berkata kepada utusan tadi, saya tidak bisa memberikan apapun kepada kamu, saya sangat gembira dengan kabar ini. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin beri sesuatu kepada kamu sebagai ganjaran kabar gembira ini. Akhirnya dibuka itu baju Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad berkata, ini hadiah buat kamu, ambil buat kamu. Hadiahnya baju, bajunya seorang ulama. Kalau kita kira-kira dikasih pilihan, dikasih bajunya ulama apa uang 50 juta? Hah? Uang aja ya? Dua-duanya, kasih pilihan kok dua-duanya. Uang 50 juta apa baju saya? Berarti saya bukan ulama berarti. Milih uang 50 juta ini. Gimana ini Gus? Ini Gus. Mau bajunya ya Gus Niko atau uang 50 juta? Wah, ini pilih kasih nih Gus. Kalau baju saya nggak mau dia Gus. Tapi ini yang ngomong ini jamaah anak-anak ya Al-Fitrah ya, mondok ya. Kalau yang di sana itu Gus ngomongnya 50 juta. Dikasih baju, pulang dia ke Mesir. Sampai ke tempat Al-Imam Syafi'i, beliau sampaikan bahwa Imam Ahmad menangis dan beliau memberikan saya hadiah. Apa? Baju. Begitu melihat baju Imam Ahmad, muridnya ini muridnya Imam Ahmad ini adalah murid Al-Imam Syafi'i. Diambil itu baju, dicium oleh Al-Imam Syafi'i, diambilkan air, satu baskom berisi air, dicelupkan itu baju ke dalam air, kemudian diminum oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Tabarrukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baju saja bisa menjadi daripada mulia karena menempel dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan ulama yang melahirkan anak-anaknya bukan hanya sekedar baju, tapi sperma tersebut itu tadi lahir dengan begitu mulia karena keberkahan daripada mereka para ulama. Oleh karena itu mudah-mudahan insyaallah anak-anak daripada Hadratus Syekh ini bisa meneruskan perjuangan daripada beliau, dan saya yakin seribu yakin bahwa insyaallah mereka ini beliau ini akan mampu untuk membawa daripada para jamaah
untuk bisa menuju daripada hadratus syekh, menuju daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanya satu yang perlu untuk diperhatikan oleh para jamaah semuanya, khususnya para jamaah Ukhsafi Kopler Community, adalah husnul i'tiqad. Kita harus punya keyakinan yang kuat, kita harus punya husnudzon yang kuat kepada mereka, beliau-beliau ini, bahwa mereka ini adalah penyambung untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan insya Allah saya yakin ini karena banyak para pemuda-pemuda yang hadir pada saat ini, juga banyak saya yakin ada yang bertato, ya, ada yang telinganya ini ya bekas gantungan baju, ada yang bekas gantungan baju, ada yang macam-macam. Saya yakin hadir di tempat ini adalah tempat pembersihan jiwa kita, pembersihan daripada dosa-dosa kita. Saya yakin para pemuda-pemuda di luar sana mungkin banyak yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia itu kalau berdosa itu lumrah. Siapa yang nggak berdosa? Nggak ada yang nggak berdosa, cuma Nabi, cuma Rasul. Kalau manusia berdosa lumrah, bahkan bukan hanya satu dosa. Rasulullah mengatakan kullu bani adama khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu khata', bukan khati'. Khati' melakukan daripada satu dosa. Khata' itu adalah sigha mubalaghah, artinya sering melakukan dosa. Kalau ada orang melakukan dosa lumrah. Tapi yang enggak lumrah itu kalau hadir di tempat ini enggak mau taubat sama Allah. Yang enggak lumrah itu kalau mau hadir, kalau hadir di tempat ini tidak ada hatinya tersentuh untuk ingat kepada Allah. Kalau hadir di tempat ini tidak mau menangis untuk memikirkan daripada dosa-dosa, itulah orang yang tidak lumrah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu taubat. Siapapun yang mau taubat, dosa apapun, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan seluruh keluarga besar Ukhsafi Kopler Community. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat insya Allah digiring bersama dengan beliau-beliau, Gus Faik, Gus Niko, Gus Kevin, semuanya insya Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, kami